Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wenti, pimpin untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kita absen terlebih dahulu. Di sini Aulina, Marta, Salma dengan Wenti. Yang lain gimana? Coba Aulina buka kameranya. Oke, hadir ya. Marta hadir Marta. Oke, hadir. Oke, silakan ditutup. Gimana? Oh ya, Salma. Oke, silakan. Wenti. Hari ini kita akan masuk ke materi pembahasan tentang matriks transformasi geometri. Masih tentang matriks, cuma di sini kita menerapkan matriks untuk menentukan transformasi geometri. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti pada tayangan yang saya tampilkan di PowerPoint itu kamu harus mengamati ya. Jadi diamati supaya kamu bisa, yang pertama, kamu bisa menjelaskan pemakaian matriks pada transformasi geometri dengan baik. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat transformasi geometri menggunakan matriks dengan baik. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan diskusi dan kerja sama atau kerja kelompok menggunakan LKPD yang akan saya kirim, di mana kalian itu harus bisa menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi menggunakan matriks dengan baik. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan prosedur, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menggunakan matriks pada transformasi geometri. Dalam masa pandemi seperti ini harus selalu semangat ya, belajarnya jangan sampai kendor. Walaupun istilahnya kita masih harus belajar dengan daring, tapi harus tetap semangat ya, karena biar bagaimanapun belajar itu juga penting. Kita bahas dulu untuk matriks transformasi geometri. Nah ini ya, matriks transformasi geometri. Kemudian kalau kamu bisa lihat di sini, di atasnya itu ada dalam kurung siku X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung siku A, B, C, D dikali dengan kurung siku X, Y. Itu adalah bentuk umum dari matriks transformasi geometrinya. Nah, matriks transformasi geometri ini ada yang pertama matriks refleksi atau pencerminan. Bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini bentuk umumnya yang saya blok. Nah, ini bentuk umumnya ya. Kemudian yang kedua ada matriks rotasi atau perputaran. Jadi kalau rotasi atau perputaran ini berkaitan dengan trigonometri, jadi berkaitan dengan sudut. Nanti ada, nah ini dari gambarnya ini diketahui kalau X itu sama dengan R cos alpha, atau yang untuk yang Y-nya Y sama dengan R sin alpha. Kemudian yang ketiga yaitu matriks dilatasi atau perkalian. Persamaan matriksnya seperti ini. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan bentuk umumnya, cuman bedanya di sini di diagonal utamanya ini. Di sini. Nah, ini kita bahas sama-sama untuk contoh soal yang pertama. Coba saya minta satu orang yang bisa membaca soal dari yang contoh soal satu ini. Ya, coba Aulina tolong bacakan yang di PowerPoint ini soalnya. Terima kasih Aulina. Nah, selanjutnya silahkan buka LKPD yang tadi sudah Ibu kirim ke dalam grup kalian. Nah, ini LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut sudah saya masukkan contoh-contoh soalnya. Nah, sama seperti yang tadi. Contohnya sudah ada, silahkan dikerjakan. Nah ini ya, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Jadi uraikan yang pertama apa-apa saja informasinya. Seperti biasa kalau kalian mengerjakan itu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nomor satu ini kan soalnya udah jelas nih. Nah oke, ada 3 soal yang kalian kerjakan. Saya minta dikerjakan dalam waktu 15 menit dari sekarang.
Sebelum mengerjakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, oke. Coba perhatikan, yang lainnya sambil dengarkan ya. Jadi ada, kalau misalkan mau ditulis apa-apa saja yang diketahui dalam soal itu, nomor 1 itu apa aja yang diketahui, Aulina? Apa yang diketahui dari soal nomor 1? Kalau kamu kerjakan kan kamu nulis apa diketahui titik 2. Nah, apa aja di situ yang diketahui? Yang diketahui di situ ada titik apa, Aulina? Nah, kemudian akan dicerminkan terhadap. Nah, itulah yang kamu tulis dalam apa yang diketahui ya. Yang lainnya juga harus gitu ya. Uraikan apa yang diketahui atau informasi apa-apa saja yang ada di dalam soal. Kemudian apa yang ditanyakan di situ berarti? Ada yang bisa jawab? X? Yang lain? X apa yang diminta? Peta titik A. Berarti kan sama saja yang diminta adalah bayangan dari titik A. Nah, gitu harus dituliskan ya. Langkah-langkahnya itu yang diketahui apa, yang ditanyakan apa. Sama seperti di nomor 2. Nomor 2 itu yang diketahui itu apa? Nomor 3. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Oke, kita mulai untuk presentasinya. Menggema dia. Oke, udah. Silakan. Rizka. Langsung aja. Baik, berdasarkan hasil dari nomor 1 yang diketahui A sama dengan 2,3, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang ditanya A aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, matriksnya X dalam kurung siku 0, 0. Setelah itu dalam kurung X aksen dan Y aksen sama dengan sesuai rumusnya A, B, C, dan D. Dalam kurung siku X dan Y. Di bawahnya lagi dalam kurung siku A sama dengan 0 sesuai rumusnya tadi, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan 0. Di sebelahnya lagi X dan Y sama dengan 2 dan 3. Jadi kita kalikan 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 3, di bawahnya lagi 1 dikali 2 ditambah 0,3. Hasilnya 0 dikali 2 sama dengan 0, jadi 0 tulis. 1 dikali 3 sama dengan 3, di bawahnya lagi 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 0 dikali 3 sama dengan 0. Jadi hasil dari A aksen dalam kurung X 3,2. Dah. Oke, terima kasih Rizka. Oke, terima kasih Rizka. Silakan kelompok lain menanggapi dari hasil yang sudah disampaikan kelompoknya Rizka. Atau ada jawaban yang lain? Gimana kelompok Aulina? Nomor 1 dari hasil diskusi kamu sama enggak? Sama, Bu. Oke. Kelompoknya Wenti dan Muldan dan teman-teman, gimana nomor 1? Sama enggak? Sama, Bu. Oke. Kita evaluasi sama-sama untuk yang nomor 1 ya. Coba diperhatikan untuk yang di nomor 1. Yang sudah disampaikan oleh teman kalian Rizka dan kelompoknya ini sudah benar, hanya saja dalam penyebutannya yang masih kurang tepat. Jadi di situ membacanya itu kan di situ ada dituliskan M, Y sama dengan X sama dengan dalam kurung siku elemen-elemennya 0, 1, 1, 0. Nah, jadi dalam rumus untuk pencerminannya yaitu kurung siku X aksen Y aksen sama dengan kurung siku A B C D dikali dengan matriks yang elemennya di situ X Y. Nah, kemudian hasilnya tadi dengan mengalihkan perkalian dari dua matriks 0 dikali 2 ditambah 1 kali 3 berarti sama saja 0 ditambah 3, maka hasilnya itu adalah 3. Kemudian di bawahnya 1 dikali 2 ditambah 0 kali 3 itu kan sama saja 2 ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah 2. Jadi bayangan titik A nya berada di 3,2. Nah, mungkin kedepannya bahasa yang digunakan mungkin harus lebih
lagi ya, memperhatikan pada saat saya penjelasannya itu bahasanya seperti apa. Nah, oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2 ini saya ambil dari kelompoknya Aulina. Silakan nanti selanjutnya kalian ini ya, kerjakan evaluasi atau soal yang saya kirim ke Google Classroom. Nanti akan saya kirimkan linknya di sini. Nanti akan saya kirimkan ke grup WA kalian untuk Google Classroom-nya. Nah, ini ya, tugas baru yang saya posting. Soal matriks transformasi geometri. Silahkan nanti dibuka, dilihat soalnya, kemudian dikerjakan. Ngumpulkannya ke Google Classroom langsung, ya. Kemudian ketepatan waktu untuk mengumpulkan itu juga saya nilai. Kemudian selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan review nih. Kita akan review materi awal, ya, dari yang awal-awal sekali. Perhitungannya kita membahas tentang operasi matriks, kemudian ada determinan dan inverse matriks. Belajar ya, karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, itu pas ya. Oke. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari hari ini apa? Berdasarkan materinya. Bagaimana kesimpulan kita pada hari ini? Coba kelompoknya Rizka, apa kesimpulan dari kalian setelah mempelajari materi ini? Kesimpulannya, kami bisa menentukan bayangan dari sebuah titik menggunakan matriks refleksi. Direfleksikan sumbu X, Y, dan garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X. Mungkin lebih tepatnya, refleksi itu masih ada tiap-tiap bagiannya atau dibagi menjadi 4, ya. Dibagi menjadi 4, ada dicerminkan terhadap sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian kelompoknya Aulina, gimana dengan kelompoknya Aulina? Apa kesimpulan dari kelompokmu? Kesimpulannya, kami bisa menentukan atau membuat bayangan dari garis matriks rotasi. Kelompok Muldan, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya, kami bisa mencari bayangan dengan menggunakan matriks dilatasi. Oke. Materi selanjutnya kita akan kita akan bahas soal review, ya. Jadi karena ini sudah selesai, jadi akan kita review materi kita. Kemudian di next meetingnya lagi kita akan ambil untuk nilai ulangannya. Kemudian jangan lupa, karena ini masih dalam masa pandemi, keluar rumah harus menggunakan masker. Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan ya. Kemudian mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.